Halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang di channel BS Hoki. Minggu lalu kita sudah melakukan pembahasan sejarah hoki. Nah, untuk malam ini saya akan lanjut pembahasan detail aturannya Hoki Es. Yuk kita kupas habis gimana sih permainan Hoki Es ini berjalan dan apa saja aturannya. Jadi nih Hoki Es itu dimainkan di arena khusus dengan dua tim yang masing-masing punya 6 pemain di atas es. Satu diantaranya adalah penjaga gawang, tujuannya untuk mencetak gol dengan menambahkan sebuah cakram karet kecil yang disebut puck ke gawang lawan. Setiap tim biasanya punya 3 penyerang yang terdiri dari pemain tengah dan 2 sayap, 2 pemain bertahan dan 1 penjaga gawang. Penjaga gawang berdiri di area yang disebut crease, melindungi gawang mereka dari puck yang masuk. Kalau di hoki putra, pemain boleh melakukan body check-in. Itu loh, ngebenturin lawan pakai pinggul atau bahu. Tapi ada aturan ketat supaya gak asal melakukan pemukulan, seperti larangan pukul ke kepala atau dari belakang. Nah, ada 3 aturan penting yang harus kamu tahu: offside, itching, dan puck keluar dari arena. Offside itu kalau pemain masuk duluan ke zona lawan sebelum puck melewati garis, yang dianggap pelanggaran. Itching adalah saat puck dilepaskan dari zona belakang melewati garis lawan tanpa tersentuh, yang bikin permainan akan dihentikan. Ketika permainan dihentikan, biasanya dimulai lagi dengan face off. Ada juga pergantian pemain yang bisa dilakukan kapan saja, bahkan saat permainan masih berjalan, yang disebut dengan check-in on the fly. Atau pertandingan profesional biasanya 3 periode, masing-masing 20 menit dengan waktu yang cuma jalan saat puck dimainkan. Kalau pemain melanggar aturan, bisa kena penalti dan harus duduk di kotak penalti selama 2 atau 5 menit, tergantung berat pelanggarannya. Timnya main dengan 1 pemain yang kurang saat itu. Contohnya ada penalti untuk prevent high sticking sampai perkelahian. Kalau pertandingan seri, ada perpanjangan waktu dengan pemain yang lebih sedikit di atas es. Kalau masih seri, di NHL biasanya dilakukan dengan adu penalti, tapi di babak playoff gak ada adu penalti. Permainan sudden death. Sudden death dalam hoki es adalah periode perpanjangan waktu tambahan yang berlaku ketika pertandingan berakhir seri pada waktu normal. Pada periode sudden death ini, pertandingan langsung berakhir saat salah satu tim mencetak gol pertama, dan tim tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang. Jadi, istilah sudden death secara harafiah berarti kematian mendadak yang menggambarkan bahwa pertandingan selesai seketika begitu gol tercipta, tanpa harus menyelesaikan seluruh durasi periode perpanjangan waktu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan perbedaan perlengkapan pemain hoki es dengan penjaga gawang. Sepatu es atau skate yang dirancang khusus untuk akselerasi, kecepatan, dan manuver. Sepatu ini harus kaku dan kuat untuk melindungi kaki dari kontak fisik dan memaksimalkan kelincahan di atas es. Tongkat hoki atau stick terbuat dari bahan kuat dengan bilah melengkung dan poros yang disesuaikan dengan keahlian pemain, yang digunakan untuk mengover dan menembak puck. Helmet dan pelindung wajah. Helm yang memenuhi standar keamanan dengan visor atau masker wajah yang penuh untuk melindungi kepala dan wajah dari benturan. Bantalan bahu atau shoulder pads melindungi bahu dan dada dari benturan. Pelindung siku atau elbow pads melindungi siku saat jatuh atau bertabrakan. Sarung tangan atau gloves memberi perlindungan pada tangan dan jari sambil tetap memungkinkan mobilitas untuk menggenggam tongkat. Pelindung mulut atau mouth guard melindungi gigi dan mulut dari benturan. Pelindung tulang kering atau shin guards melindungi tulang kering dari pukulan dan benturan. Celana hoki atau pads atau bleachers, bantalan tebal yang melindungi pinggul, paha, dan tulang belakang bagian bawah. Supporter dan athletic cup, pelindung area sensitif pria dan wanita. Kaos kaki hoki atau hoki socks dipakai di atas pelindung tulang kering, menambahkan kehangatan dan kenyamanan. Oke, sekarang kita lanjut ke perlengkapan penjaga gawang. Guali, sepatu kiper, lebih dirancang untuk pergerakan lateral daripada maju mundur.
memberikan stabilitas maksimal. Masker kiper, pelindung kepala dan wajah yang sangat kuat, memastikan keamanan dari puk yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Sarung tangan penangkap dan penahan. Sarung tangan khusus untuk menangkap dan menahan tembakan puk. Pelindung dada berskala besar, lebih besar dibandingkan pemain lainnya. Bantalan kaki lebih besar untuk menutupi area yang lebih luas di sekitar gawang. Tongkat kiper dengan bilah yang lebih besar dan batang yang lebih lebar dan rata untuk menangkis tembakan dan mengontrol puk. Perlengkapan ini wajib digunakan untuk keamanan dan performa optimal, terutama karena pukulan puk bisa mencapai kecepatan hingga 160 km per jam. Standar perlengkapan Hokies ini terus disesuaikan agar pemain dan penjaga gawang terlindungi dengan baik selama pertandingan berjalan. Nah, itu dia sedikit bocoran tentang Hokies, olahraga yang penuh aksi, strategi, dan juga aturan yang unik yang bikin seru. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.